filosofi Semar tadi, kalau kita kaitkan dengan kehidupan manusia di dunia ini seperti apa? Satu, manusia diminta untuk senantiasa mengangkat akidahnya berlaku budi pekerti luhur, seperti gambaran kuncungnya sang Semar yang menjulang ke atas. Dua, manusia hendaklah ingat akan kematiannya, karena sesungguhnya segala sesuatu yang hidup itu akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perilaku bagaimana? Perilaku untuk seperti Semar adalah perilaku manusia yang tidak takabur, tidak sombong, dan selalu merasa bahwasannya dirinya adalah makhluk paling hina. Karena sesungguhnya hina itu bukan berarti nista. Bukankah sudah dijelaskan dalam wewarah dalem alap-alap samber nyawa, mangkono ngelmu kang nyoto saknyatane maweh reseping ati, bunga hingaranan cubluk sukeng tias yen den ino, ora kaya si pengung anggung gumunggung, hubungan sedina-dina ora mangkono wong urip. Artinya orang yang sudah mempunyai ilmu tasawuf tingkat tinggi, makrifat Allah, ini dia akan diam, tidak banyak menilai orang, karena dia belum tentu mampu untuk menilai dirinya. Bahkan dia lebih suka apabila dihina, dicerca, dimaki, dikatakan bodoh. Sukeng tias yang den uno, dia lebih suka kalau dikatakan bodoh. Beda dengan orang yang sesungguhnya bodoh, dia lebih gila dengan sanjungan, dia lebih suka dengan buayan kalimat-kalimat surga. Sesungguhnya ini akan menyesatkan. Ojo mangkono wong urip, selayaknya tidak begitu jika kamu ingin merasakan kehidupan yang sempurna. Di sini bekal orang hidup agar nanti bisa kembali ke Gusti Allah dengan rasa yang dinamakan kesempurnaan yang pasti dan tidak kesasar untuk apa. Orang yang mendambakan agar pada saat meninggal tidak kesasar dan bisa menjadi husnul khotimah, ini adalah sabar, sareh, semeleh, sumeh. Sabar artinya kita menerima sebagai makhluk ciptaannya, bahkan bahwa rezeki itu akan ada yang mengatur. Kita tetap bersabar, namun bukan berarti diam. Sabar dalam hal ini harus tetap berusaha. Sareh ini tidak gerusa-gerusu, tidak serakah. Ada pepatah atau peringatan dari para sepuh semacam dawuh, ojo siro milik selak kesusu barang sing melok, ojo siro milik selak kesusu muluk barang sing melok, mundak keselak. Jadi ini artinya kita diminta untuk sareh berjalanlah sesuai titahnya, karena pada
hakikatnya manusia akan sampai di tempat serta titik yang sama. Jangan berburu duniawi. Wah, kancaku tuku mobil, aku tak goyak tuku mobil. Kancaku tuku Avanza, aku tak ngoyak tuku Xenia, dan seterusnya. Harus diukur dengan kekuatan. Untuk menjadi sukses boleh, tapi jangan gaspol rempol tanpa kontrol. Nah, ini yang dimaksudkan sareh. Semeleh itu sadar diri. Aku iki sopo gitu. Jika pekerjaan penjenengan hanya sebagai PNS, gaji 1 bulan 2 juta 3 juta, jangan kamu habiskan untuk kredit 10 juta dalam 1 bulan. Masih punya tanggungan, arisan, anak, rumah, dan koperasi lainnya. Nah, jadi harus semeleh gitu. Sumeh artinya apa? Kita tetap tersenyum walaupun sesungguhnya sakit, dan tetap percaya karena kehidupan ini akan indah pada akhirnya. Bukan puisi, syair, serta lagu, namun kenyataan manusia apabila bisa merasakan kenikmatan, kenyamanan. Ini yang dinamakan nyaman. Oh, ada sesepuh yang mengatakan begini, Romo, bahwa orang yang sudah meninggal itu nanti akan terlahir kembali menjadi binatang. Yaitu menurut pandangan Romo itu bagaimana ini? Saya tidak sepakat jika manusia yang sudah meninggal akan terlahir kembali menjadi binatang. Bukankah firman Allah sudah menyebutkan ketika manusia meninggal, ini segala sesuatu yang di dunia sudah tidak ada kecuali amal, doa, dan anak soleh. Nah, dalam hal ini reinkarnasi atau pulang kembali, dihidupkan kembali itu ada, tapi disesuaikan dengan amal ibadahnya. Jika manusia ini perjalanannya di dunia mengalami perjalanan yang tidak benar, maka dia akan kesasar. Jika manusia ini senantiasa mengikuti ajaran imamnya yang baik, mengikuti ajaran Rasulnya dengan taat, maka dia pun akan menjadi umat yang taat pula. Hanya ketika dikembalikan, mungkin karena dia belum selesai masa kehidupannya gitu. Jadi intinya reinkarnasi itu ada gitu, Romo? Ada. Oh, bedanya reinkarnasi sama nites, natas itu gimana, Romo? Sama. Jadi tidak ada bedanya, hanya beda istilah. Reinkarnasi itu untuk bahasa yang bahasa yang lebih populer. Adapun nites, ngeritis itu adalah sukma yang pada saat masih di dalam gua garbo ini ditunggu oleh calon yang akan meritis. Jadi contohnya begini, ibarat burung ini sudah ada, namun sangkar burung ini sudah ada, namun sangkar masih dibuat. Ini meritis. Jadi ketika si mbah tadi masih ada, dia pun menunggu saat kelahirannya. Terus nih, Romo, yang menjadikan orang itu selamat dunia dan akhirat itu apa? Agama apa perilaku? Dua-duanya, Mas. Jadi kalau Anda melakukan ibadah agama dengan tiada henti, namun perilaku penjenengan tidak peduli, sama saja. Misalkan penjenengan sudah melakukan
melakukan ibadah sampai rukun kelima, naik haji, tapi di sebelah kiri panjenengan atau kanan panjenengan ada tetangga yang kelaparan, maka panjenengan masih belum sempurna ibadah. Kalau menurut panjenengan apakah agama itu semua baik? Menurut saya, Yes. menurut saya agama yang saya anut adalah baik. Menurut mereka agama yang mereka anut adalah baik. Jadi saya tidak bisa mengatakan agama mereka baik, namun agama saya yang baik. Mungkin begitu pula anggapan mereka. Jadi itu kembali kepada keimanan masing-masing. Agamamu agamamu, agamaku yo agamaku. Kalau menurut pandangan Romo Edi secara umum bagaimana itu? Ya, kita sebagai manusia harus ngemong nak yasing sesomo, mengenakkan hati. Saya tidak akan rela jika agama saya dikatakan agama jelek. Begitu pula saudara saya, mungkin dia tidak akan rela jika agamanya saya katakan agama dia itu sesat. Maka kesimpulannya adalah baik. Tentang keburukan dan benar biar Allah yang menilai. Menurut orang Jawa, Romo, apakah kiamat itu ada? Ada. Ada. Bukankah sudah didawuhkan bahwasanya semua makhluk di muka bumi ini akan habis pada masanya. Bukan apa sak jalan kas apa langsung gini. Iya, Romo tadi Romo mengatakan bahwa sekarang kan banyak petani-petani yang mengeluh yang hama. Ya. Nah itu bagaimana cara menyikapinya, Romo? Yes. Sangat penting Oke. teman-teman. Baik, untuk yang terakhir saya sampaikan terima kasih. Dan mengenai hama, Oke. satu adalah nafsu keserakahan kita sendiri yang tidak pernah memelihara alam, tidak pernah bersahabat dengan alam. Mengapa demikian? Rasa terima kasih kepada Allah sudah sirna. Sedekah bumi sudah tidak ada. Bukankah setiap wilayah ini ada yang menghuni? Maaf, untuk bersedekah bumi ini adalah mengajarkan kita untuk selalu bersedekah kepada sesama makhluk hidup. Misalkan mau menanam padi, mau menanam apa, kita diawali dengan wiwit. Nah, manusia ketika makan di situ ini kadang-kadang juga tidak habis, sisanya akan dimakan tikus. Nah, karena tikus ini sudah kenyang, dia tidak akan merusak tanaman kita. Jadi intinya itu kesalahan dari pribadinya masing-masing. Begitu. Tapi ini Romo, apakah ada ritual khusus agar hama seperti tikus bisa dihindari? Bisa dengan cara untuk tetap berjalan ke ajaran tinggalan para leluhur. Sedekah bumi lakonono, weweh ning kiwa tengen lakonono, ibadah kencengono, lan tetep percaya. Ya Romo, terima kasih atas waktunya. Matur nuwun. Dan apa yang disampaikan